warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Anak-anak sudah sholat duha belum? Alhamdulillah semuanya sudah. Jika ada yang belum, ayo laksanakan sholat duha terlebih dahulu. Hayya bina nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Berjumpa lagi dengan Ustadzah Leni. Hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, muatan bahasa Indonesia. Menjelaskan teks fiksi beserta unsur-unsur pembentuknya. Teks fiksi, teks yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Selanjutnya, unsur cerita fiksi. Yang pertama, tema. Tema adalah merupakan dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Yang kedua, alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Cerita menjelaskan susunan dari rangkaian peristiwa yang terjadi di dalamnya. Mulai dari peristiwa di awal cerita, permasalahan yang terjadi, hingga penyelesaian masalah dalam cerita. Yang ketiga, latar. Latar merupakan keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Latar dalam teks fiksi terbagi menjadi 3, bisa latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang keempat adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Setelah membaca suatu teks fiksi, kita diharapkan dapat menerapkan amanat yang terkandung di dalamnya. Contoh cerita rakyat adalah Kancil dan Buaya, kisah-kisah kepintaran Abu Nawas, Lutung Kasarong, dan asal mula bunga kemuning. Selain cerita rakyat, cerpen, dan novel juga termasuk cerita fiksi. Cerpen adalah cerita pendek. Cerpen berisi cerita yang memfokuskan satu tokoh pada suatu keadaan atau kejadian. Cerpen biasanya tersusun minimal 20.000 kata. Novel adalah karangan atau cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang yang berada di sekelilingnya. Berikut ini adalah contoh cerpen yang berjudul Setia Kawan dan Taat Peraturan. Sedangkan ini adalah contoh novel yang berjudul Tenggelamnya Kapal Panderwick, dan novel yang berjudul 5 Sekawan. Nah, anak-anak bisa membaca buku cerita yang lain di perpustakaan sekolah. Selanjutnya, jenis-jenis cerita fiksi. Yang pertama adalah legenda. Legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu
yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Contohnya adalah cerita Maling Kundang, cerita yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Dan cerita Sangkuriang, cerita yang berasal dari Jawa Barat. Dan cerita asal-usul Danau Toba dari Sumatera Utara. Selanjutnya, yang kedua, cerita Jenaka. Cerita Jenaka adalah cerita penghibur yang membangkitkan tawa, jenaka, keriangan, atau sindiran. Contoh cerita Jenaka adalah cerita Abu Nawas, kisah Pak Pandir, dan cerita Si Kabayan. Selanjutnya, yang ketiga, saga atau cerita Panji, yaitu cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Contohnya adalah cerita Lutung Kasarung. Selanjutnya, yang keempat adalah fabel. Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan, yang berisi pendidikan moral dan budi pekerti. Contoh cerita fabel adalah Kancil dan Buaya, dan kisah Bango dan Merak yang sombong. Yang kelima adalah mite, yaitu cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi, dianggap suci, banyak mengandung hal-hal ajaib, dan umumnya ditokohi oleh dewa. Contohnya adalah cerita Timun Mas dan cerita Putri dari Bambu. Nah, anak-anak bisa membaca cerita tersebut. Selanjutnya, di dalam teks fiksi terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Tokoh-tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda. Tokoh yang berwatak positif dan negatif. Watak positif contohnya penyayang, rendah hati, suka menolong, dan jujur. Sedangkan tokoh yang berwatak negatif contohnya sombong, kikir, dan pembohong. Nah, anak-anak, setelah membaca cerita tersebut, diharapkan dapat meniru tokoh yang berwatak positif. Dan jika tokoh berwatak negatif, diharapkan menghindari dan tidak meniru dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengetahui watak tersebut, pembaca dapat menentukan dan memahami amanat yang terkandung dalam teks fiksi tersebut. Berdasarkan peran atau fungsinya dalam cerita, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Berdasarkan peran atau fungsinya dalam cerita, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama disebut juga sebagai tokoh sentral. Tokoh utama memiliki peran yang sangat penting dalam jalannya cerita pada teks fiksi. Tokoh utama merupakan tokoh yang menjadi pelaku utama atau tokoh yang mengalami semua peristiwa dalam cerita. Selanjutnya adalah menjelaskan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita fiksi.
Berdasarkan fungsi tokoh dalam suatu cerita, tokoh dibedakan menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam suatu cerita, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penentang tokoh utama. Nah, anak-anak coba perhatikan cuplikan teks fiksi berikut. Ketika ayam-ayam sedang mencari makan di padang rumput, Rubah mengendap-endap di balik semak-semak, mendekati kandang ayam. Dalam sekejap, Rubah mencuri telur-telur ayam yang ada di kandang tersebut. Rubah segera berlari menjauh ke tengah-tengah hutan. Ketika ayam-ayam selesai makan dan kembali ke kandang, alangkah terkejutnya mereka mendapati seluruh telurnya hilang. Mereka menangis sambil berkeliling di sekitar kandang, berharap menemukan telur-telurnya. Nah, anak-anak, setelah kita membaca cerita tersebut, kita akan tahu pelaku cerita atau tokoh dalam cerita tersebut. Nah, tokoh dalam cerita tersebut adalah Rubah dan ayam. Tokoh Rubah berwatak negatif atau tidak baik, yaitu Rubah mencuri telur-telur ayam secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan amanat atau pesan dalam cerita tersebut adalah janganlah kamu mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerti. Untuk tugas anak-anak membaca asal mula Danau Toba halaman 25. Kemudian menjawab soal dari cerita tersebut. Kemudian membaca cerita Aladin dan Lampu Wasiat halaman 76. Kemudian menjawab soal nomor 1 sampai nomor 4. Marilah pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.